Hari ini kita akan belajar menggunakan Arduino dengan sensor suara, gitu ya. Untuk mendapatkan jarak, gitu ya, mendapatkan jarak menggunakan sensor suara, kita akan menggunakan persamaan kecepatan, yang mana suhunya adalah suhu lingkungan, lalu yang kedua masanya adalah massa udara sekitar, gitu ya, massa molaritasnya. Pertama, untuk di sensor suara ini, gitu ya, di sini ada 4 pin, gitu, ada 4 pin. Yang di sini ada saya taruh ini, di sini ada apa nih, pin yang satunya untuk di sensor, gitu ya. Jadi ada untuk di sensor saya taruh di sini ya, gitu ya. Jadi ada 2. Lalu di sini ada ini saya taruh di ada ground ini di daerah sini nih. Sini ada ground. Nah, groundnya terpasang nih di sini ya, sama tegangan. Gitu, jadi tegangan di sini ada ground ya. Yang warna hijau nih ground, yang di sini ini masuk ketemu sama warna merah. Merahnya itu dia di tegangannya di 5 volt. Jadi ini nanti ada di pin berapa nih? Pin 6. Jadi ada di pin 6 sama di A5 ya. Berapa tuh? A5. Ini ada di A5, gitu ya. Lalu kita buat codingnya. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Ini jadi saya namakan di sini ada trik pin. Trik pinnya di 6 tadi. Ini untuk yang aktuatornya, eco pinnya ini adalah yang sensornya. Nah, ini saya bikin lampunya di 13. Maka lampunya nanti yang ini ya. Ini di pin 13. Jadi kalau dilihat di sini nih, ini kan ditaruh di pin 13 nih, pin 13. Nah, ini kan groundnya ya, masuk ke sana. Nah, massa udaranya dibikin di 0,032, jadi massa udara didominasi anggaplah oksigen, gitu ya. Karena kalau oksigen itu kan dia O2 ya, jadi 16 kali 2 kan 32. Satuannya kan gram per mol ya. Ini diubah menjadi kilogram. Jadi di 0,032. Lalu suhunya di 300 Kelvin, artinya berarti 27 tambah 273. 27 itu adalah suhu lingkungan. Ini di serial begin kita mulai di 9600, karena nanti di sini akan kita sesuaikan nih yang di daerah sini nih di serial monitor. Ini di 9600, gitu ya. Lalu karena trik pin itu sebagai sebagai output, gitu ya, aktuator, maka ini saya tuliskan output. Eco pinnya tuh nanti dia sensor, gitu ya. Eco pinnya tuh sebagai sensor, maka input. Maka di sini kan ada yang satu tuh untuk aktuator. Jadi dia akan memancarkan suara ultrasonik, itu frekuensinya di orde megahertz ya. Jadi di orde sekitar berapa tuh ya, 2 megahertz sampai berapa, sampai 200-an lah ya, 200-an megahertz. Nanti bebas sih kita pilih, gitu ya. Lalu lampunya, karena lampu berarti dia aktuator, jadi output. Nah, ini saya pilih ini long, jarak sama waktu, gitu ya. Jadi ini boleh juga pakai integer, cuma kalau integer tuh range-nya tuh kecil ya, range batas nilainya. Kalau long tuh lebih banyak, jadi saya pilih yang pakai yang long, untuk lebih memilih yang long ya. Di long jarak ini bisa juga sih pakai integer jarak atau integer waktu juga boleh. Nah, karena tadi yang trik pin itu adalah aktuator, maka di sini jalanannya pakai digital write, gitu ya. Trik pin digital write, trik pin ini low. Jadi ini hanya hidup mati, gitu ya. Jadi hanya kalau rendah itu ya low, atau mati itu low, kalau hidup itu dia high. Nah, ini bebas nih ya. Ini kenapa dipilihnya delaynya microsecond? Karena microsecond itu kan berarti 10⁻⁻6. Jadi sebenarnya kalau tadi ada hertz itu tadi yang frekuensinya di orde hertz, megahertz ya, 10⁻6, berarti kan periodenya di 10⁻⁻6, gitu ya. Jadi ini saya pilih yang di periode ya di 10⁻⁻6. Ini artinya 1, gitu ya.
Ini apa, mikrosecond. Lalu waktu, karena kita tahu bahwa gelombang itu dia bentuknya adalah sinusoidal gitu ya, maka ini adalah kita tentukan ini waktu periodenya, pulse in. Nah, bagaimana, karena itunya kan echo ya, ini sensornya echo pin, sininya height. Jadi yang diambil adalah saat dia tiap terdetek di puncak-puncaknya gitu ya. Jadi tiap satu satu periode itu dia high gitu ya. Jadi pulse in itu menunjukkan dia harus gelombang bentuknya dia sinusoidal gitu ya. Jadi bentuk kira-kira satu periode gitu ya. Jadi kembali lagi ke posisi awal. Nah, misalnya beginilah ya. Bentuknya misalkan seperti ini gitu ya. Nah, kita tahu bahwa rumus jarak itu adalah, misalnya kan di sini ada akar nih ya. Akar dikali nanti ini kecepatan ya. Kecepatan dikali waktu dibagi 2. Nah, waktunya ini adalah yang ini tadi, yang tiap satu periodenya itu tadi. Nah, ini kecepatannya gitu ya. Nah, dari mana nih rumus ini tadi? Ini kan konstanta adiabatik gitu ya. Konstanta adiabatik, karena kenapa kok adiabatik? Karena dia tidak terlalu signifikan ya mempengaruhi suhu lingkungan gitu ya. Terus ini nilai R-nya. Nah, ini suhunya tadi kita pilih di berapa? 300. Lalu ini massa udara gitu ya. Nah, ini dikali 0,001, ini berarti kan artinya dikali yang ini tadi ya, delay dalam mikrosecond. Nah, ini nanti ini kita mau ubah ke dalam sentimeter gitu ya. Ini masih dalam tadinya kalau mikrosecond itu masih dalam meter gitu ya. Nah, ini kita ubah ke sentimeter. Nah, nanti kita dapat di sini ini kan tinggal di ini tadi ya. Lalu jaraknya ini misalkan saya bikin batas jarak kurang dari sama dengan 10 gitu ya, maka lampunya nyala. Nah, terus di sini serial Brinland ini minimum jarak gitu ya. Jadi minimum jarak. Jadi kalau kurang dari 10 lampu nyala dan keluar tulisan ini gitu ya. Lalu ini seperti biasa, terus kita bikin kalau selain itu ya berarti lampunya mati gitu ya, baru keluar jarak. Ini serial print saya kasih jarak ini dalam satuan cm. Oke, kita coba di sini. Ini tadi udah dijalankan. Nah, ini biasanya kita verifikasi dulu gitu ya, verify apakah benar rumus ini tadi. Nah, ini kan sudah. Terus nanti di upload gitu ya, kita upload. Nah, sekarang kita coba di sini, kita tampilkan serial monitor. Nah, ini kan berarti kan minimum jarak ya. Nah, maka tulisannya di situ adalah minimum jarak. Nah, lalu sininya nyala nih lampunya nyala itu ya. Nah, kalau misalkan sekarang saya jauhkan nih, nah lampunya mati nih. Nah, ini karena jauh ya. Nah, kita lihat di sini jaraknya itu di ya sekitar seginilah ya. Ini kok terlalu tinggi itu ya. Di 11-an tuh ya, 11-12. Nah, ini di sini lah ya, 11-12. Jadi ada noise tadi ya. Nah, ini dapatnya di sekitar segini. Ini kalau kita geser nih tangan saya nih, misalkan. Nah, ini saya geser ini ya, misalkan. Nah, ini juga sama nih. Ada noise sedikit lah ya. Nah, itu di sekitar segitu. Oke, terima kasih.